Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, mudah-mudahan hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Patut kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena walaupun kita belajar jarak jauh saat ini, yang penting kita tetap harus semangat belajar. Kemudian masih bersama saya yaitu Ibu Nani Mahmuda, dan kita sekarang memasuki pelajaran pendidikan agama Islam dengan bab 1, yaitu mari belajar surat At-Tin. Baik, kita perhatikan surat At-Tin untuk selanjutnya. Surat At-Tin, sebelum kita menulis dan membaca surat At-Tin, perhatikan bahwa surat At-Tin di sini terdiri dari 8 ayat ya. Jadi surat At-Tin itu merupakan surat Makkiyah, tergolong surat yang masih pendek-pendek ya. Oleh karena itu surat At-Tin ini diturunkan di Mekkah, jadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Kemudian surat At-Tin ini, nama At-Tin diambil dari ayat pertama, yaitu Wattini, dari kata At-Tin yang artinya buah tin. Kita perhatikan suratnya. Surat At-Tin ini terdiri dari 8 ayat. Kita hitung dari atas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, perhatikan per ayatnya dan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, dan demi gunung Sinai. Wahadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Illalladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Jadi itu bacaan dari setiap ayat surat At-Tin. Untuk selanjutnya kita harus mengetahui apa sih sebenarnya isi kandungan dari surat At-Tin tersebut. Isi kandungan surat At-Tin yang pertama, At-Tin atau buah tin adalah buah yang enak dan bermanfaat sebagai obat ya. Jadi buah tin itu dan buah zaitun itu adalah dua buah yang itu kita peroleh yang asalnya dari Mekah. Dan dua buah ini bermanfaat sebagai obat, seperti buah tin mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni atau kencing, menggemukkan badan, kemudian melonggarkan hati dan limpa. Sedangkan buah zaitun dipercaya memiliki buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kekurangan atau yang kurang memiliki minyak. Jadi buah tin dan buah zaitun itu adalah dua buah istimewa yang berfungsi sebagai obat, dan itu kita dapatkan biasanya yang paling banyak itu adalah di negara Mekah atau di negeri Mekah ya. Ayat yang kedua, Gunung Sinai atau Tursina atau dikenal dengan Jabal Musa.
Nah, atau Gunung Tursina ini ya, Gunung Tursina ini adalah gunung pertama kali Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Jadi di Jabal Musa atau di gunung inilah Nabi Musa ingin bertemu dengan Allah ya, ingin bertemu dengan Allah. Allah menunjukkan kebesarannya kepada Musa. Jadi Nabi Musa ingin bertemu Allah secara langsung, akan tetapi Nabi Musa tidak sanggup untuk bertemu dengan penciptanya atau dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu itu Allah menggerakkan gunung Sinai. Jadi ketika Nabi Musa, "Ya Allah, tunjukkanlah wujudmu." Jadi Nabi Musa saja tidak mampu anak-anak untuk melihat Allah, apalagi kita yang banyak dosa ya. Jadi inilah Gunung Sinai atau Gunung Tursina, tempat Nabi Musa pertama kali menerima wahyu dan diangkat menjadi rasul. Pada ayat ketiga, negeri yang aman. Jadi ayat ketiga mengandung isi yaitu wahadzal baladil amin. Jadi negara Mekah itu terkenal sebagai negeri yang aman atau disebut sebagai Ummul Qura. Jadi kota yang diamankan ya. Jadi atau dikenal sebagai negeri yang sangat aman, karena amannya itu tidak pernah terjadi perang di situ ya. Tidak pernah terjadi perang ataupun pada waktu itu tidak ada bencana. Kemudian selanjutnya pada ayat keempat, manusia itu ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi disebutkan dalam ayat tersebut bahwa Allah itu menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi manusia itu kenapa disebut sebagai makhluk Allah yang paling baik, yang paling sempurna? Karena manusia yang pertama memiliki akal, yang kedua jasmani, yang ketiga rohani dan nafsu. Sedangkan hewan, ciptaan lainnya, hewan ya, contoh hewan. Hewan adalah ciptaan Allah yang hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Oleh karena itu, ketika manusia itu hanya mengandalkan nafsunya saja, tidak memakai akalnya dengan baik, tidak memakai hati nuraninya dengan baik, rohaninya dengan baik, maka dia tidak ada bedanya dengan seekor hewan. Jadi kalau manusia sudah melanggar perintah Allah, menuruti hawa nafsunya, maka derajat manusia tersebut sama dengan hewan. Kemudian pada ayat kelima, nah itu dijelaskan bahwa di ayat kelima, manusia yang mengikuti hawa nafsunya dan melanggar perintah Allah, maka Allah menurunkan derajatnya yang serendah-rendahnya. Jadi Allah itu tidak suka kepada manusia yang Allah itu menurunkan derajat kemanusiaan seperti halnya manusia yang melanggar perintah Allah, misalkan mencuri, kemudian membentak kedua orang tua, jauh dari perintah Allah, tidak mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilanggar oleh Allah dilakukan, maka Allah akan menurunkan derajatnya yang serendah-rendahnya. Kemudian ayat ke-6 mengandung isi bahwa orang-orang yang tidak hina di mata Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Jadi Allah itu akan mengangkat derajat manusia yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Amal soleh seperti apa? Berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada guru, kepada teman, sopan santun, baik dalam ucapan maupun dalam tindakan, dalam sikap ya. Tidak usil sama teman atau sama tetangga ya. Kemudian selanjutnya pada ayat ke-7 dijelaskan bahwa hari kiamat itu adalah hari pembalasan terhadap segala perbuatan manusia. Jadi ketika kiamat itu kita akan melalui tahapan-tahapan. Tahapan ada yaumul hisab, ada yaumul jaza, ada yaumul mahsyar. Jadi kita nanti akan dikumpulkan pada padang mahsyar, kemudian amal kita akan ditimbang, lebih banyak mana amal kita, yang baik apa yang buruk. Kalau kita
lebih banyak amal buruknya, maka kita akan mendapatkan balasan dari Allah berupa akan dimasukkan ke dalam neraka. Kalau kita banyak amal baiknya, sebaliknya kalau amal baik yang lebih berat, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Jadi dibalas semua perbuatan manusia. Kalau banyak amal solehnya, maka kita akan mendapatkan balasan hidup di surga nantinya. Kemudian kalau kita banyak amal buruknya, na'udzubillah ya, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang soleh di mata Allah. Jadi kalau orang-orang yang perbuatannya itu jauh dari Allah, jauh dari syariat Allah, maka nantinya akan mendapatkan balasan di neraka juga, di nerakanya Allah. Nah, kemudian pada ayat ke-8, tidak ada pengadilan yang sebaik-baik di dunia ini kecuali pengadilan Allah. Jadi Allah itu adalah sebaik-baiknya pembuat keputusan. Jadi diingat anak-anak, ketika kalian mau berbuat atau kita mau berbuat dengki sama orang lain atau mau berbuat buruk, mau bersikap tidak baik sama orang lain, ingatlah bahwa ada dua malaikat pencatat amal kita, yaitu Raqib dan Atid. Jadi nantinya beliaulah yang akan melaporkan segala perbuatan maupun ucapan kita yang melanggar dari perintah Allah. Jadi kita hidup itu sangatlah berhati-hati. Jangan menyakiti orang lain, patuh sama Allah, patuh sama kedua orang tua, dijaga ucapan dan sikapnya agar kita tidak menyakiti satu sama lainnya. Baik, itu saja dari penjelasan hari ini. Terima kasih.